وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Umdatul Ahkam untuk hadis yang ke-144 di dalam bab al-Jumu'ah, yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi yang menceritakan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Qala radhiyallahu qala rahimahullah an Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, anna rijalan tamaraw fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayyi 'udin huwa. Ada beberapa orang yang mereka itu berdebat. Tamaro itu berdebat. Al-mira itu perdebatan. Dalam bahasa Arab ketika dikatakan tamaro itu saling berdebat satu sama lain. Berkenaan dengan apa berdebat itu? Anna rijalan tamaru fi mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperdebatkan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ayyi 'udin huwa, terbuat dari kayu apa sih dia terbuat dari kayu apa? Perkara terbuat dari kayu apa saja diperdebatkan gitu loh. Ada orang yang demikian. Kemudian Sahal ibn Sa'ad, karena beliau yang menyaksikan kayunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari apa, maka beliau mengatakan apa? Min turafai al-ghabati, terbuat dari turafa bidhammit ta. Ini yang ditegaskan oleh Al-Imam An-Nawawi ketika memperjelas dhabat itu harokat syakal bagi tiap-tiap huruf dari kata turafa ini. Min turafa bidhammit ta wa fathir ra, tura, terbuat dari turafa il-ghabah. Turafa itu adalah jenis pohon. Antum nanti silahkan buka di Google, nama pohonnya itu memang pohon gurun. Dia hidupnya itu memang di daerah berpasir, daerah padang pasir kering. Nama lainnya dalam bahasa Arab disebut syajaratul athli. Athli itu hamzah fa dengan lam. Ini di riwayat lain juga disebutkan min athlil ghabati. Jadi turafa atau athl itu kalau antum cari di Google itu pohon tamariska namanya. Itu dikenal sebagai tanaman memang yang tumbuh di wilayah Asia Timur, Asia Barat serta Afrika, daerah-daerah bergurun. Dan dia memiliki kayu yang kuat. Adapun al-ghabah di sini wilayah di Madinah. Kalau antum terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, ghabah itu hutan. Namun ghabah itu adalah salah satu sudut wilayah di Madinah yang banyak pepohonannya yang demikian hingga disebut ghabah. Jadi ada dua makna umumnya ghabah itu hutan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi di sini ghabahnya Madinah, yaitu hutan yang memang ada di sudut Madinah. Ditumbuhi banyak pohon ini, pohon turafa. Dia terbuat dari turafa il-ghabah.
wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya. Nah, ini lafaz redaksi ini mengatakan alaihi, hi itu mudzakkar laki-laki. Maka ketika dikatakan alaihi ini dia merujuk kepada mimbar. Nanti ada lafaz lain atau redaksi lain yang menyatakan alaiha. Alaiha, ha itu perempuan. Kalau dikatakan ha berarti dia kembali kepada pohon yang menjadi bahan baku pembuatan mimbar tersebut. Nanti ada disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi fa shalla wa huwa 'alaiha, dia di atasnya. Adapun riwayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani qama 'alaihi, Rasulullah berdiri di atasnya. Ngapain? Fakabbaro, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Takbir apa? Takbir untuk salat. Wa kabbaran nasu wara'ahu. Kemudian orang-orang juga bertakbir di belakangnya. Wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu di atas mimbar. Hal ini menunjukkan bolehnya imam itu sholat di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Nanti akan kita lihat bagaimana sifat sholatnya Nabi ketika berada di atas mimbar. Sementara mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi sudah dinyatakan dia terbuat dari turofa. Mimbarnya Nabi itu ada 3 tangga, salat darajat. Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat yang lain ketika mensyarah hadis ini. Beliau menyatakan bahwasanya mimbarnya Rasulullah itu salasu darajat, ada 3 tangga. 1, 2, 3. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika khutbah berdirinya pada tangga yang ketiga, paling atas. Ya, paling atas. Pada saat Rasulullah wafat, maka yang menggantikannya adalah Abu Bakar. Abu Bakar tidak berdiri di tingkatan ketiga, tetapi beliau ketika berkhutbah berdirinya di tingkat yang kedua, di bawahnya. Abu Bakar meninggal, dilanjutkan oleh Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab berdirinya di tingkat pertama, jadi hanya naik 1 tingkat saja. Ketika naik 1 tingkat, tidak kedua dan tidak ketiga. Naik di tingkat yang pertama. Di situ beliau khutbah. Adapun di masa Utsman ibn Affan, beliau kayak apa nanti? Masa mau turun lagi? Ketika turun lagi, ya berarti khutbahnya nggak pakai mimbar gitu. Maka di masa Utsman bin Affan naiknya di tingkat yang ketiga, di tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpijak. Nah, ini yang sampai kepada kami riwayatnya. Adapun yang Ali ibn Abi Thalib saya belum melakukan telaah, belum menelusuri berdirinya beliau di mana gitu. Apakah di tempat Rasulullah atau di tempatnya Abu Bakar. Yang jelas di sini mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiga tangga, 3 tingkatan. Nah, tentunya ketika di atas mimbar mengimami sholat, sujudnya gimana, rukuknya gimana, gitu kan? Pakai aja mimbar ini ya. Misalnya khotib Jumat habis turun dari khutbah Jumat, ya tetap di sini jadi yang imami. Gimana sujudnya gitu? Apalagi Rasulullah mimbarnya hanya tangga saja, 1, 2, 3, hanya tangga saja. Nah, itu sifat mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sujudnya? Maka dijelaskan, tsumma raka'a. Untuk ruku, Rasulullah tetap ruku sebagaimana ketika sholat tidak di atas mimbar. Setelah ruku ngapain? Fanazalal qahqara.
Rasulullah SAW turun dari mimbar dengan cara al-qahqara. Fanazal al-qahqara itu turun dengan berjalan mundur. Berjalan mundur itu artinya apa? Tetap menghadap ke arah kiblat agar tidak berpaling dan membelakangi kiblat. Rasulullah tetap posisinya itu menghadap kiblat, turun dari tangganya. Setelah sudah turun dari tangganya, panazal al-qahqara, dengan dalam keadaan tetap menghadap kiblat, jadi mundurnya itu mundur ke belakang. Hatta sajada fi aslil mimbar. Kemudian Rasulullah SAW sujud di bagian pondasi mimbar. Asli mimbar itu bagian bawah mimbar, artinya di sampingnya tangga yang pertama. Di situ Rasulullah SAW sujud di samping tangga tingkatan yang pertama, kan berarti dasar banget tuh, lantai dasarnya. Maka di situ Rasulullah SAW sujud. Tsumma ada, kemudian Rasulullah kembali lagi. Maksudnya ketika sudah selesai rakaat pertama, kembali kepada rakaat yang kedua, kan berdiri Rasulullah naik lagi ke atas mimbar, gitu loh. Ada, kembali kemana? Kembali ke atas mimbar. Hatta faragha min akhiri salatihi, sampai selesai semua salatnya Nabi SAW. Jadi pada saat hendak sujud, Rasulullah turun agar bisa mendapatkan tempat sujud di atas tanah. Ketika kembali berdiri lagi dan tidak dibutuhkan untuk sujud, Rasulullah naik lagi ke atas mimbar. Thumma aqbala 'alan nas. Setelah prosesi ibadah tersebut selesai, Rasulullah memimpin kaum muslimin itu selesai, Rasulullah menghadap kepada orang-orang. Thumma aqbala 'alan nas. Dia menghadapkan wajahnya itu ke hadapan orang-orang. Faqala ya ayyuhan nas, wahai orang-orang sekalian, innama sana'tu hadza lita'tammu bihi. Aku lakukan yang demikian. Sana'a yasna'u itu melakukan, mengerjakan. Aku mengerjakan yang demikian ini lita'tammu bihi, agar kalian itu bisa mengikutiku, menjadikan diriku imam. Rasulullah menjadi imam, jadi bisa dituruti oleh makmum, bisa melihat semuanya. Karena ketika Nabi SAW ada di bawah, saf yang paling belakang itu ya sulit melihat Nabi. Tetapi ketika Nabi berada di atas mimbar, yang di saf belakang sekalipun akan melihat bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi membaca surah. Hanya yang nggak bisa dilihat oleh saf yang berada di semakin belakang itu bagaimana sujudnya Nabi SAW. Lita'tammu bihi, agar kalian bisa bermakmum kepadaku, kata Nabi. Walita'allamu salati, agar kalian juga mempelajari bagaimana salatku. Wa fi lafdhin, dalam redaksi yang lain, fa shalla wa huwa 'alaiha. Rasulullah salat sedangkan beliau masih dalam keadaan di atasnya. 'Alaiha ini tadi di atasnya yang merujuk kepada perempuan, artinya dia merujuk kepada syajarah atau pohon athal atau pohon turafa tadi, yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan mimbarnya Rasulullah. Tsumma kabbara 'alaiha, Rasulullah bertakbir di atas kayu tersebut. Tsumma raka'a wa huwa 'alaiha, kemudian Rasulullah ruku', dan pada saat ruku' itu masih di atas, posisinya masih di atas. Tsumma nazala al-qahqara, barulah kemudian Nabi SAW turun dengan tetap menghadapkan wajahnya itu, atau posisi badannya tetap diarahkan untuk menghadap kiblat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa hukum, faidah dan ajaran. Yang pertama,
sunnahnya mengambil mimbar untuk khotib. Untuk khotib berbicara di hadapan orang banyak, menyampaikan dakwah secara publik, dakwah publik, komunikasinya komunikasi publik. Jadi disampaikan di atas mimbar untuk didengar orang banyak. Maka ini sunnahnya adalah menjadikan mimbar. Kemudian apakah sunnah menjadikan mimbar itu dengan dengan 3 tingkatan? Ya, sunnah. Saya mengambil pendapat bahwasanya sunnah untuk menetapkan tangga untuk mimbar itu tiga tingkatan. Ustadz, kalau bikin mimbarnya nanti enggak 3 tingkatan, bid'ah atau tidak? Enggak bid'ah. Kenapa kok tidak bid'ah? Karena maksud dan tujuan dijadikannya mimbar itu sudah dijelaskan di dalam hadis ini tadi. Jadi tidak hanya sholat, tetapi juga nasihat yang disampaikan di mimbar itu bisa didengar orang banyak. Yaitu apa? Kata Nabi dalam hadis ini, lita'tamu bi wa lita'allamu sholati, agar kalian bisa mempelajari sholatku. Artinya di hal-hal yang lain selain sholat, ketika imam itu berdiri di atas mimbar, hal ini agar orang-orang bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh khatib di atas mimbarnya tersebut. Maka tinggi kedudukannya khatib ketika menyampaikan khutbah ini juga disesuaikan dengan kultur budaya masyarakat setempat. Asalkan tujuan dari penetapan mimbar itu sudah tercapai, terlaksana, maka sunnah Nabi itu sudah terlaksana. Kalau mau dibuat mirip dengan mimbarnya Rasulullah, yaitu ada 3 tingkat atau 3 tangga, ini boleh, bahkan bagus. Kita mengambil sudut pandang bagusnya itu kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan mimbar dengan 3 tangga itu, 3 tingkatan itu sebagai mimbar yang Rasulullah menyampaikan syiar Islam. Maka dari sini namanya itu adalah tabarruk. Kita ingin mengambil keberkahan dari barang yang dahulu pernah digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan syiar dakwahnya. Jangankan yang demikian gitu loh, mengambil sok atau mud dengan ukuran yang dahulu pernah digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bentuk tabarruk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan masyarakat Madinah, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah kami di takaran-takaran sok kami dan takaran-takaran mud kami. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama di Timur Tengah hingga saat ini masih melestarikan tradisi periwayatan ukuran mudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke samping berapa senti, kemudian ke atas tingginya berapa senti, itu mereka membuat konversinya, kemudian diriwayatkan dengan sanadnya. Artinya mengambil ukuran untuk gelas takar yang dahulu pernah digunakan oleh Nabi, ukurannya tersebut itu ada nilai istihbabnya, nilai dianjurkannya, yaitu dalam rangka kita mengambil barokah. Dalam hal ini juga kita mencontoh barang yang pernah dipakai oleh Nabi untuk menyampaikan syiar dakwah. Dalam hal ini menjadikan tangga itu dengan 3 tingkatan untuk mimbar, ini adalah perkara yang baik. Kalau tidak pun ini tidak mengapa. Yang penting tujuan dari dibuatnya mimbar itu agar orang-orang bisa melihat. Ustadz, hari ini ditambah ada tempat podium gitu, karena biasanya khotib-khotibnya pakai teks gitu. Boleh nggak ditambahin podium gitu? Ya boleh, karena memang perlu melihat kepada
uruf budaya masyarakat setempat. Kalau khotibnya itu menyampaikannya pakai teks, ya silahkan pakai teks. Ustadz, Nabi kan nggak pakai teks. Iya, Nabi Muhammad ummi. Terus apakah menyelisihi? Enggak. Yang menyelisihi itu kalau enggak khutbah hari Jumat, itu yang menyelisihi.